Salam edukasi anak-anak semuanya. Kali ini kita akan membahas latihan soal SPDP tentang tari kreasi daerah berpasangan yang Ibu Guru berikan pada tanggal 19 Februari 2021 hari Jumat. Oke, langsung saja kita ke yang pertama. Jelaskan yang dimaksud tari kreasi daerah. Nah, tari kreasi daerah itu adalah sebuah rangkaian gerak tari baru dari perpaduan gerak tradisional kerakyatan dan tari tradisional klasik. Jadi ini tari kreasi yang dibuat atau gerak tari yang dibuat yang memadukan antara gerak tradisional kerakyatan dan tari tradisional klasik. Nomor 2. Jelaskan perbedaan tari tunggal, tari berpasangan, dan tari berkelompok. Nah, dari katanya saja sudah kita tahu tari tunggal itu adalah tari yang diperankan sendiri atau ditarikan sendiri. Kemudian tari berpasangan itu adalah tari yang ditarikan oleh dua orang yang saling melengkapi. Jadi kata kuncinya adalah saling melengkapi, gerakannya saling melengkapi antara dua orang tersebut. Nah, kadangkala tari berpasangan ini ditarikan juga beberapa orang, tetapi jumlahnya genap. Dan pada saat pementasan, dua orang penari itu bergerak saling melengkapi. Jadi kata kunci dari tari berpasangan adalah dua orang yang saling melengkapi, gerakan dua orang yang saling melengkapi. Kemudian tari berkelompok. Tari berkelompok ini adalah sebuah tarian yang ditarikan oleh 3 orang atau lebih. Nah, biasanya tari berkelompok ini gerakannya sama, semua orang sama gerakannya. Jadi boleh ditarikan dengan jumlah ganjil ataupun genap, karena antara satu orang dan orang yang lain itu gerakannya sama. Biasanya seperti itu kalau tari berkelompok ya. Nomor 3, sebutkan unsur-unsur tari berpasangan. Yang pertama adalah gerakan tari. Unsur tari 1 harus ada gerakan tari, kemudian ada iringan musik, ada properti. Nah, properti ini adalah peralatan yang dipakai, bisa kipas, bisa tombak atau tongkat, bisa piring, bisa lilin, atau bisa selendang. Nah, kadangkala kalau selendang itu dijadikan sebuah kostum, tetapi digunakan atau digerakkan selama pementasan tari, dipakai untuk bergerak selama pementasan tari. Itu properti, jadi perlengkapan yang digunakan selama pementasan tari. Kemudian cara penyampaian pesan tari dan tata letak panggung. Nah, kalau tari berpasangan ini hampir sama unsur-unsurnya dengan tari tunggal, tapi tari berpasangan dan tari tunggal tidak seperti tari berkelompok yang mempunyai pola lantai. Ya, kalau tari berkelompok itu mempunyai unsur yang lainnya yaitu pola lantai, tetapi kalau tari berpasangan dan tari tunggal tidak punya. Ya. Nah, contoh tari berpasangan. Nah, ini bisa kalian cari di Google atau misalnya di buku. Jadi kata kunci, sekali lagi kata kunci dari tari berpasangan itu adalah ditarikan oleh dua orang penari di mana gerakannya itu saling melengkapi. Baik itu laki perempuan penarinya ataupun perempuan-perempuan, tetapi gerakan satu sama lain, dua orang itu saling melengkapi. Nah, contohnya ini tari Serampang 12 dari Sumatera Barat. Sebenarnya ini tari Melayu yang berkembang di daerah Riau dan Sumatera Barat. Kemudian ada tari Zapin dari Riau, tari Golek Menak dari Yogyakarta, tari Cendrawasih dari Bali, tari Olek Tamulilingan dari Bali, dan masih banyak lagi contoh tari berpasangan yang lainnya. Nah, seperti ini tari Zapin ini kan digambar ada 4 orang penari. Nah, tetapi kenapa ini disebut tari berpasangan? Karena antara dua orang penari ini, antara laki-laki dan perempuan, gerakannya itu saling melengkapi. Jadi ada interaksi antara dua orang ini. Itulah kenapa tari Zapin walaupun lebih dari 2 orang penarinya, tetapi disebut tari berpasangan. Karena gerakannya saling melengkapi. Dan tari berpasangan itu biasanya
ditarikan dengan jumlah yang genap, ya, tidak boleh ganjil. Baik, demikian penjelasan untuk pembahasan soal SBDP pada hari Jumat. Kalau ada yang kurang dipahami bisa ditanyakan di kolom komentar, ya. Silakan juga kalian ketikkan nama di kolom komentar agar ibu guru tahu bahwa kalian sudah menyimak pembahasan ini. Terima kasih.